maka uh, wala takun minal ghafilin, janganlah termasuk orang-orang yang melalaikan. Dan di hari Jumat ini, sebagaimana kita tahu, berbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan jaga sholat Jumat bagi laki-laki kecuali ada uzur, dan jaga upayakan doa di penghujung hari ini sebelum maghrib sebagaimana dalam hadis yang disahkan sebagai para ulama, dan isi hari ini dengan ketaatan dan kebaikan. Dan semoga pertemuan kita pada awal hari ini adalah start yang baik dan kita bisa menutup hari ini dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali membuka sesi Q&A, sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, belakangan ini saya merasa kekosongan. Padahal ada keluarga, ada teman, dan alhamdulillah masih sholat, tapi masih ngerasa kosong. Apa yang harus saya lakukan? Tapi kalau dengar sesuatu yang menyentuh, seperti ceramah-ceramah singkat yang menampar saya, atau relate dengan saya, kadang saya suddenly meneteskan air mata. Mohon saran untuk saya. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada penanya dan kita semua. Beliau menyampaikan bahwa belakangan ini saya merasa kosongan. Sekali lagi belakangan ini. Jadi semoga ini sebuah sebuah fase waktu yang singkat, bukan sebuah kondisi permanen atau kondisi dari awal. Dan semoga kalau benar kalimat yang digunakan belakangan ini, semoga ini termasuk ke dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis seperti Imam Ahmad, inna likulli amalin syarra wa inna likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya untuk setiap amal ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu ada fase futurnya, fase menurun, fase jenuh, dan lain-lain. Itu wajar maksudnya. Semua kita ngalamin itu. Kalau hanya belakangan ini atau hari-hari ini, itu semua mengalami itu. Dan itu sabda Nabi SAW, likulli amalin syirra wa inna likulli syirratin fatrah. Bukan sebuah kondisi permanen atau bukan kondisi yang dari awal atau sudah lama terjadi. Lalu Nabi SAW memberikan tips kepada kita, faman kana fitratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika lagi menurun, lagi jenuh, tetap menuju sunnahku, maka dia mendapatkan hidayah dan petunjuk. Waman kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa yang ketika menurun atau ketika futur menuju ke selain sunnah Nabi SAW, maka dia binasa atau dia celaka. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi semua kita mengalami hal demikian. Semua kita mengalami hal demikian. Ada fase-fase yang semangat, tapi di sela-sela itu ada lemah, ada jenuh, kayaknya malas ngerjain semuanya. Semua demikian. Sehingga tipsnya dari Nabi SAW adalah tetap on track, tetap mengerjakan ibadah, tapi
mungkin tidak semaksimal sebelumnya, atau tidak sebanyak sebelumnya, atau seberkualitas sebelumnya. Makanya sebagian ulama menjelaskan tafsir hadis ini atau keterangan hadis ini adalah kalau biasanya yang wajib dan sunnah disapu bersih, dalam kondisi seperti ini seseorang bisa dimengerti kalau hanya mengerjakan yang wajib saja. Jadi kondisi kayaknya kok lagi malas atau lagi itu tidak menjustifikasi kita bebas suka-suka kita, tidak menjustifikasi kita bisa mengerjakan apapun yang kita mau atau menabrak batasan-batasan Allah atau mengerjakan dosa dan maksiat dengan alasan gue lagi jenuh, gue lagi banyak masalah, gue lagi pening. Enggak. Tapi ada ranah toleransi gitu loh. Toleransinya adalah tidak semaksimal dulu, tidak sesapu bersih dulu. Misalnya biasanya selalu sholat duha, mungkin dalam hal ini cukup yang wajib dulu. Lalu cari hal-hal yang bisa kembali meningkatkan semangat kita, dan tetap dalam ketaatan, bertemu dengan orang soleh, khususnya yang menyenangkan, yang punya sifat-sifat yang membuat kita rileks tapi terukur, yang dibicarakan bukan maksiat, bukan ghibah, atau bukan fitnah, atau hal-hal yang buruk dan lain-lain. Itu hal yang perlu kita jalan. Terus yang berikutnya, sekali lagi, perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar itu sangat mujarab, khususnya dalam menghadapi hal-hal seperti ini atau kondisi-kondisi seperti ini. Lalu berikutnya, sekali lagi, untuk menstabilkan hati dan untuk meraih hati dengan kondisi yang berkualitas dan kokoh, yang butuh waktu, jemaah. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama seperti Al-Alusi, gak mudah, memang butuh waktu. Syekhul Islam mengatakan mengkondisikan hati itu seperti membangun fisik, gak bisa seperti membolak-balikan telapak tangan, ada butuh waktu. Maka istiqomahlah dan tawakal Allah. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz Tim dan kita semua, amin rabbal alamin. Izin bertanya, terkait pembahasan Allah akan menampilkan semua episode kehidupan kita di titik tempat kita bermaksiat. Allah gambarkan secara detail waktu dan tempatnya, tidak ada sedikit pun yang terluput.
Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana caranya agar Allah menutup aib kita dan kemaksiatan kita di dunia sehingga kelak Allah tutupi dan tidak pertontonkan di hadapan manusia? Taubat-taubatan nasuha, dan amalkan hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, wa man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Para siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Para siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada kiamat. Tutup aib seseorang. Makanya ini yang disayangkan dari salah satu fenomena yang senantiasa terjadi di kehidupan sosial. Orang gampang sekali membuka aib A, aib B, aib C, aib D. Dia lupa dia juga punya aib. Dan bisa jadi lebih parah. Dan begitu dia buka aib orang, dia dikhawatirkan kehilangan kesempatan ditutup aibnya pada hari kiamat. Itu kalau aib. Seringkali fitnah. Dan kalau kita punya pengalaman hidup di masyarakat, kita punya pengalaman hidup di jalan dalam tanda kutip, hampir semua aib ketika dibuka itu ada bumbu. Jarang sekali aib itu ketika dibuka itu pure 100% fakta. Dan bumbu-bumbu itu tuh fitnah, agar lebih dramatisir, agar lebih menjatuhkan, agar lebih membunuh karakter, agar bla 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 bla. Jarang ada misalnya seseorang menggibahi A, kan membuka aib orang kan artinya gibah. Dan sekali orang yang bergibah selama setengah jamnya sangat terukur gitu. Dan semuanya fakta. Coba tanya diri kita yang pernah dengar gibah atau pernah bergibah, emang pernah demikian? 20 menit, saya mau nyampaikan sesuatu 20 menit aja, dan benar-benar 20 menit dan semua fakta, lalu setelah itu tutup gitu. Enggak, apalagi lisan, apalagi masuk ke maksiat, udah kepancing A, kepancing B, kepancing C. Nah kalau 20 menit tadi fakta saja, maka tadi Anda buka aib orang, Allah akan buka aib Anda. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan tergantung jenis perbuatan. Kama tadi nutudan, sebagaimana bersikap, mana akan disikapi dengan cara yang sama. Ini yang seringkali kita lupakan. Seakan-akan kita tuh orang suci gitu. Dia nggak punya A, nggak punya kekeliruan A, kekeliruan B, dan seterusnya. Maka begitu ngelihat orang punya aib dan seterusnya, senang lalu diumbar. Padahal Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Marilah kita renungkan. Kalau kita kesel sama tuh orang atau benci sama tuh orang, hasad, mikirin diri sendirilah. Anda siap ketika aib, atau kita siap ketika aib kita dibuka sama Allah gitu. Hari kiamat hadirin. Marilah kita renungkan masalah ini. Allah Ta'ala misal. Dan segera kerjakan banyak amal saleh. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kerjakan amal kebaikan. Niscaya amal kebaikan itu akan menutup, akan menghapus kata Nabi SAW, menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Allah Ta'ala misal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati Imam Nawawi yang telah membantu kita belajar dengan Riyadhus Shalihin. Amin. Dan Allah memberikan kesehatan menjaga Ustaz tim seluruh muslimin dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana ciri-ciri bahwa kita selamat dari ujian harta? Saat rezeki kita telah dicukupkan, kita tetap berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah. Kemudian Allah memudahkan urusan kita dan melapangkan rezeki kita dari berbagai arah. Maka apakah selama saya masih menjalankan ketaatan kepada Allah adalah tanda bahwa saya selamat dari ujian harta yang melalaikan saya? Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, jika makna dari ketaatan adalah ketaatan secara utuh, dan di antara ketaatan secara utuh adalah harta itu didapatkan dengan cara yang halal dan dialokasikan dan dituangkan atau digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hak harta itu ditunaikan seperti dibayarkan zakatnya. Karena seringkali banyak orang berpikir kalau yang penting kalau dia sholat lalu dia bantu ini atau misal bangun masjid atau umrah atau haji, maka dia aman. Padahal hartanya diambil dari jalan yang haram, lalu juga di sisi lain dialokasikan untuk hal yang haram. Ya nggak bisa demikian. Makanya setiap nikmat itu mengundang konsekuensi, mengundang tanggung jawab. Orang yang dikasih 100.000 berbeda dengan orang yang dikasih 1 juta. Orang yang dikasih 1 juta berbeda dengan orang yang dikasih 100 juta oleh Allah. Orang yang dikasih 100 juta berbeda dengan orang yang dikasih 1 M. Tanggung jawabnya beda. Jadi jangan disamakan. Jangan disamakan. Jadi jamaah Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Dan di antara yang perlu kita renungkan dalam masalah ini adalah surat An-Nur ayat 37 ketika Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijal, sifat rijal sini sifat rujulah. Rujulah kalau bahasa kita ini sifat kesatria. Ini bukan tentang gender, tapi sifat kesatria yang seharusnya lebih dimiliki laki-laki sebelum wanita. Jadi rijal, orang-orang yang bersikap kesatria, adalah orang-orang yang tidak pernah atau tidak dilalaikan oleh bisnis mereka, oleh akad transaksi mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dari sholat dan membayar zakat. Mereka takut suatu hari di mana hati dan penglihatan itu digoncang oleh Allah. Gitu, Pak. Nah, kalau kita bisa sampai titik ini, maka insya Allah kita aman. Jadi harta kita, bisnis kita, akad-akad kita tidak pernah melalaikan kita dari, atau tidak melalaikan kita dari mengingat Allah secara utuh. Mengingat Allah sehingga kita mengatakan tidak pada maksiat. Mengingat Allah sehingga kita menjaga diri kita walaupun nggak ada yang lihat. Mengingat Allah. Dan menegakkan sholat. Kalau sholat khusyuk, bukan hanya sekedar sholat, tapi kalau dia sholat dengan kekhusyuan, dan membayar zakat. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz kita semua dalam ketaatan, dan Allah ikhlaskan hati kita dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Amin wa iyyakum. Izin bertanya dan meminta nasihat. Saya dan suami sekarang tinggal di salah satu kampung. Di sini sangat minim sekali kajian. Saya memiliki 3 orang anak dan saya ingin sekali
mensekolahkan anak-anak saya di sekolah yang mengajarkan tuntunan Nabi SAW. Dan juga saya dan suami punya keinginan untuk kembali ke kota kami yang sebelumnya, karena saya sangat merindukan kajian di kota tersebut. Saya dan suami membutuhkan lingkungan yang soleh, pendidikan terbaik untuk kami dan anak-anak. Karena sejujurnya di sini sama sekali saya tidak mendapatkan itu semua. Saya kesulitan mengontrol hati, sulit berubah menjadi pribadi yang soleh dan istiqomah. Sulit bagi saya, Ustadz. Saya berkali-kali terjatuh dan bertobat. Saya sudah minta doa dan restu orang tua saya atas keinginan untuk hijrah, namun mereka meragukan karena kami belum punya pekerjaan di kota yang kami ingin tuju. Dan di sini kami punya usaha. Alhamdulillah Allah telah memudahkan saya dan suami untuk senantiasa berdoa dan jujur terhadap keinginan kami. Apakah keinginan kami ini salah? Bagaimana harusnya sikap kami terhadap apa yang kami alami? Mohon nasihatnya, semoga Allah mudahkan. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, salah satu pembahasan klasik ya, sebelum ada teknologi dan sebagainya. Salah satu pembahasan fikih klasik adalah hukum, atau langsung aja, tidak boleh tinggal di sebuah daerah yang tidak ada mufti atau sosok yang menjelaskan tentang hukum Allah dan tidak ada dokter. Itu hukum klasik. Tidak boleh tinggal di daerah yang tidak ada mufti atau sosok yang bisa menjelaskan atau mengajarkan hukum-hukum Allah, do's and don'ts kehidupan, tentang iman, tentang tauhid, tentang syirik, tentang amalan-amalan hati, tentang sholat dan lain sebagainya. Pokoknya kewajiban, perintah dan larangan. Dan tidak boleh tinggal di daerah yang tidak ada dokter, karena begitu tubuh Anda bermasalah, Anda butuh itu. Namun sekali lagi, hukum ini atau kesimpulan ini terjadi pergeseran tergantung kondisi kita pada hari ini. Kenapa terjadi pergeseran? Karena adanya teknologi komunikasi, adanya social media dan lain-lain, sehingga seseorang di daerah yang tidak ada mufti atau orang yang sosok guru atau ulama atau guru yang mengajarkan agama atau mengajarkan hukum-hukum Allah, itu bisa bertanya melalui sarana tersebut, bisa mengikuti kajian melalui online sekarang, bisa bertanya melalui online, email, WA dan lain sebagainya. Begitu juga dengan dokter, bisa bertanya dan lain sebagainya. Itu poin. Tapi apakah hukum itu mutlak langsung berubah menjadi aman? Tergantung. Karena kayak penyakit kan beda-beda. Dan begitu juga orang beda-beda. Kan inti dari pembahasan ulama di atas kan bagaimana agar iman seseorang itu terjaga sehingga dia bisa bahagia di dunia, aman dari azab kubur, dan selamat di akhirat. Nah, seringkali orang beda-beda. Ada sebagian, secara umum misalnya online bisa mengcover itu, paling nggak untuk batas minimal. Jadi kalau mengatakan, tapi kan online sama offline beda, setuju beda. Tapi seringkali beda dari segi kualitas, bukan dapat atau tidak, atau diterima atau tidak. Datang offline jauh lebih berbeda, jauh lebih kuat manfaatnya, lebih berkah, lebih berpahala, lebih itulah dibanding datang mengikuti online. Secara umum demikian.
Sehingga apabila batas minimum keimanan atau ketakwaan itu sudah tercover, maka ya cukup aman dalam masalah ini. Namun bagi beberapa pihak atau sebagian orang tetap nggak bisa gitu loh. Dan itu manusia tuh demikian. Ada orang tuh memang harus datang. Kalau ini tuh nggak bisa. Dan itu terjadi khususnya misalnya sosok-sosok yang memang nggak terbiasa dengan sosial media, gitu loh. Dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah apakah kewajiban seorang itu bisa dikerjakan, atau apakah hak-hak yang harus dia berikan, misalnya hak Allah, hak Rasulullah SAW, lalu hak orang tua dan seterusnya. Kalau itu dia bisa berikan dengan data, maka aman. Tapi kalau ternyata itu tidak bisa diberikan kecuali dia datang kajian offline, maka dia harus datang kajian offline. Ala kulin intinya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi kita sempat sedikit angkat, tetap beda antara tinggal di daerah atau lingkungan atau kota yang kita bisa langsung berinteraksi secara offline dengan yang tidak. Itu jelas beda. Semua orang juga paham. Bahkan ahli dunia tahu bahwa offline dan online itu berbeda. Makanya banyak kegiatan atau event atau acara tetap diselenggarakan secara offline, walaupun dibuka juga jalur online atau siaran langsung, live dan seterusnya, tapi tetap offline-nya dibuka dan sold out, tiket sold out, penuh dan lain sebagainya. Karena itu tadi fitrah manusia itu memang membedakan. Nah itu halal dunia, apalagi akhirat, apalagi iman, apalagi atmosfer keimanan, apalagi dan sebagainya. Makanya nggak akan pernah ada ceritanya wukuf di Arafah online, nggak ada, nggak bisa. Wukuf harus ke sana, harus ngumpul. Atau tawaf tuh online, enggak. Tawaf harus di Ka'bah dan harus ngumpul. Itu salah satu contoh. Salat berjamaah harus ngumpul. Salat berjamaah ngumpul di masjid. Masjid nggak akan bisa tergantikan. Itu poin. Jadi oleh karena itu mungkin tidak sampai titik wajib untuk pindah. Namun kalau ditanya mana yang paling afdol, yang jelas hidup di kota atau daerah di mana kita bisa datang ke kajian, kita bisa mendapatkan suasana ketaatan, walaupun nggak ada kajian, tapi ada tempat-tempat yang sholat zuhur nggak ada orang di musola atau di masjid di tempat tersebut. Asar nggak ada orang, bahkan kadang-kadang maghrib 1-2 orang, isya nggak ada orang lagi, subuh nggak ada orang. Kan berbeda dengan kita hidup di lingkungan atau di tempat di mana subuh masjid penuh, zuhur 2/3, lalu asar penuh lagi, maghrib luber, lalu isya penuh. Kan suasana hati itu beda. Dan kalau untuk dunia kita ingin maksimal, kenapa untuk akhirat setengah-setengah? Belum lagi tadi sekolah juga sangat penting. Sekolah sangat penting untuk anak-anak kita. Jadi sekali lagi, tapi perlu kita minta restu orang tua, ridho orang tua, dan tekankan kepada orang tua. Kalau orang tua ridho dan merestui, tawakal Allah. Allah Ta'ala misalkan, karena lingkungan itu mahal, dan lingkungan adalah salah satu kebutuhan primer kita sebagai makhluk sosial yang hari ini underrated, diremehkan dan tidak
dihargai semestinya. Dan kita sudah katakan dulu, untuk bisa dekat sama ulama atau sebagian ulama, untuk bisa tinggal dekat dengan sebagian ulama, orang tuh harus bayar, sebagaimana kisahnya Al-Imam As-Sukari dan seterusnya. Karena mereka tuh ngerti kedudukan itu semua. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanallah wa syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kami kesempatan dan amanah untuk melaksanakan program Hitan Anak dengan Kebutuhan Khusus. Sebanyak 11 anak di program ini datang dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya dengan kondisi medis yang berbeda-beda. Di antaranya ada cerebral palsy, penyakit jantung bawaan, Down syndrome, autisme, dan kondisi lainnya yang membutuhkan perhatian serta penanganan khusus. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, seluruh proses berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mendapat banyak kemudahan. Mulai dari proses asesmen hingga tindakan hitan. Kami meyakini bahwa setiap anak adalah amanah dan nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Terima kasih banyak, dan semoga Allah terima dan niatkan ibadah kepada Allah SWT, karena khitan adalah sebuah sunnah para nabi dan rasul. Jadi ini bukan tindakan biasa aja, ini adalah amal soleh yang kalau Allah terima itu sangat membantu kita di akhirat kelak dan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu sebuah kehormatan bagi kami semua untuk bisa menjadi bagian dari perjuangan keluarga dan anak-anak kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga para teman-teman dengan kebutuhan khusus ini dan menerima kegiatan ini sebagai amal soleh kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.